anak-anak kelas 2 yang manis-manis, yang cakep-cakep, berjumpa kembali dalam pendidikan agama Kristen dan Suci Pekerti. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Baik, kita akan bersama-sama sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Tuhan berkati supaya pelajaran hari ini betul-betul bisa dipahami oleh anak-anak. Untuk itu kiranya Engkau menolong anak-anak supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan pada akhirnya anak-anak bisa melakukannya dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan namamu kami berdoa. Hari ini kita mau belajar satu materi yang berjudul saling mengasihi anggota keluarga. Ya, keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, atau mungkin juga ada kakek, ada nenek, ya. Mungkin ada yang tidak bersama-sama dengan kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti ketika setelah belajar hal mengasihi ini, diharapkan anak-anak tidak cuma mengerti, tapi juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Nah, untuk itu anak-anak, yuk kita akan perhatikan bersama, kalian akan mendengarkan atau menyaksikan video hari ini ya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanang, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka,
Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Iya, tadi ceritanya tentang apa ya anak-anak? Iya, Yusuf dan saudara-saudaranya bertemu di Mesir. Kok bisa berpisah ya? Ya, dulu di awal sebelumnya, jadi Yusuf itu karena saking dikasihinya oleh Bapak Yakub, saudara-saudaranya iri, lalu membuang atau menjual ke saudagar kaya di Mesir. Nah, akhirnya justru Yusuf di sana menjadi penguasa di Mesir, ya, karena kesetiaannya, ketekunannya. Nah, kemudian ketika Yusuf dan saudara-saudaranya berjumpa, ya, saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Yusuf, tapi Yusuf tahu kalau mereka itu saudara-saudaranya. Kenapa mereka bisa berjumpa? Karena keluarganya saudara-saudara Yusuf itu mengalami kelaparan, bangsa Israel mengalami kelaparan panjang, ya, sehingga akhirnya mereka mencari makanan. Nah, ketika sampai di sana, saudara-saudara Yusuf mencari makan ke Mesir. Kemudian apa yang terjadi tadi? Ya, Yusuf itu tahu mereka saudaranya, apalagi ketika melihat adiknya yang paling kecil, Benyamin, ya. Yusuf itu meneteskan air mata, terharu, bahkan menangis terseduh-seduh karena dia sudah lama merindukan
Benyamin. Nah, luar biasanya anak-anak, Yusuf itu sekalipun pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, dia menerima, bahkan menjamu saudara-saudaranya, diberi makan yang enak, disambut ya luar biasa. Bahkan anak-anak, tidak cuma itu, Yusuf pada akhirnya karena tidak kuat menahan hatinya yang sedih, dia menyatakan kalau dia itu saudara mereka, lalu mencium mereka, memeluk mereka, bahkan akhirnya memberikan mereka kereta, memberikan bekal. Dan kemudian apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf itu membuat keluarganya bahagia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ini keluarganya Yusuf ya. Nah, apa yang kita teladani dari tindakan atau sikap Yusuf yang luar biasa ya? Dia sangat mengasihi keluarganya. Dia tidak dendam. Dia memaafkan saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat padanya. Bahkan dia juga mau berbagi. Dia berusaha menyenangkan keluarganya. Bahkan ketika sampai di rumah saudara-saudaranya, lalu bapaknya tahu Yakub itu ya diundang untuk datang kepadanya. Jadi berusaha untuk menyenangkan keluarganya. Anak-anak bagaimana? Berusaha menyenangkan keluarga ya, ayah, ibu, kakek, nenek, adik ataupun kakak ya, siapapun yang ada di dalam keluarga. Nah, firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ini firman Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita sampai mau datang ke dunia, mau disalib demi manusia berdosa. Tuhan rela berkorban saking kasihnya pada kita. Maka kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang lain. Begitu ya. Nah, sebagai akhir dari kesimpulan pelajaran hari ini bahwa mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Dan mengasihi keluarga itu sebuah keharusan. Caranya bagaimana? Ya, kalau ada yang salah, mengakui salah dan mau memaafkan. Kemudian juga berbagi, jangan pelit ya. Seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari hari ini anak-anak, dan tugas kalian adalah mengerjakan buku siswa halaman 26. Dilihat ya, ditulis di buku tulis ya. Begitu ya anak-anak. Selamat mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengerjakan tugas. Amin.